Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Mobil yang akan aku review hari ini, itu mobil yang spesial dari Mercedes. Karena ini adalah sedan tertinggi, kelas tertinggi, termewah, ternyaman, dan tercanggih milik Mercedes, yaitu Maybach S560. Di Maybach ini, semuanya serba luar biasa. Aku kasih satu contoh untuk kenyamanannya. Mobil ini dilengkapi dengan fitur Magic Body Control. Jadi fitur itu akan membuat posisi mobilnya itu tetap stabil sekalipun di kondisi permukaan jalanan yang tidak rata. Nah, ini aku kasih video klipnya yang menggunakan Magic Body Control dan yang tidak menggunakan Magic Body Control. Luar biasa ya. Mungkin aku kasih lihat sekali lagi dalam slow motion. Perhatikan baik-baik. Luar biasa banget itu, mobilnya itu bisa selevel itu, luar biasa banget. Lalu satu lagi untuk mesinnya, ini mesinnya Maybach ini V8 8 silinder. Pasti teman-teman berpikir itu mesinnya boros, tetapi enggak juga. Mobil ini dilengkapi dengan teknologi cylinder shut off system. Jadi pada saat mobil ini mau berakselerasi kencang, itu semua mesin V8 dan 8 silindernya itu bekerja dengan maksimal. Nah, ketika mobil ini berjalan santai, itu silindernya yang bekerja hanya 4 sehingga bisa membuat mobilnya itu lebih irit. Canggih banget teknologinya ya. Lalu bagaimana fitur Magic Body Control itu bekerja? Lalu fitur apa lagi yang membuat harganya mobil ini menembus 7 miliar rupiah? Jangan kemana-mana, simak videonya. Ini adalah Mercedes Maybach S560 tahun 2020. Seperti biasa, sebelum aku start review mobil ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kita ingin sukses, salah satu kuncinya adalah kita harus menjadi orang yang jujur, karena jujur itu bisa membuat orang menjadi percaya sama kita. Kalau orang percaya sama kita, itu bisa mendatangkan kesuksesan. Jadi kejujuran itu mendatangkan kepercayaan, dan kepercayaan mendatangkan kesuksesan. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Nah, sedikit sejarah tentang Maybach ya. Ini sebetulnya sejarahnya panjang banget, tapi aku singkat aja. Nah, jadi nama Maybach itu diambil dari nama orang. Namanya itu Wilhelm Maybach. Sejarahnya itu dimulai dari tahun 1909 sama anaknya yang bernama Karl. Nah, Wilhelm Maybach ini adalah seseorang yang ahli dalam mengembangkan mesin bensin dan mesin diesel. Pada tahun 1919, Maybach meluncurkan mobil prototipe yang berlogo Double M. Itu kita bisa lihat logonya di bagian samping, Double M khasnya Maybach. Nah, tapi mobilnya itu baru diluncurkan pada tahun 1921. Dan setelah itu banyak lagi diluncurkan generasi dari Maybach. Dan yang paling terkenal itu ada Maybach Type Zeppelin yang diluncurkan pada tahun 1938 sampai 1939. Setelah itu produksi terhenti karena ada Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945.
Dan Maybach sempat memproduksi mobil lagi pada tahun 1951 sampai 1954. Nah, setelah itu terhenti. Lalu pada 1997, Mercedes-Benz memutuskan untuk membangkitkan konsep mobil Maybach. Nah, pada tahun 2000 diluncurkannya dua tipe Maybach. Ada Maybach 57 dan Maybach 62. Angka di belakangnya itu melambangkan panjang dari mobilnya ya. Berarti yang Maybach 57 panjangnya itu 5,7 meter, yang Maybach 62 panjangnya 6,2 meter. Ini Maybach yang aku review sekarang ini panjangnya saja sudah 5,4 meter. Apalagi yang 62, 6,2 meter. Luar biasa banget. Dan ini bagian depannya ini luar biasa banget. Ini desainnya sangat elegan, grillnya lapisan chrome-nya tebel banget, ada tulisan Maybach-nya. Lalu juga ada garis-garis di grillnya ini juga membuat mobilnya itu lebih elegan. Lalu ini kita lihat ada sensor yang sangat besar di tengah ini ya. Nah itu radarnya itu sensornya ini berfungsi untuk semi autonomous ya, betul banget mobil ini sudah dilengkapi dengan semi autonomous, bukan full autonomous. Kalau mobil ini sudah dilengkapi dengan full autonomous, berarti ini mobil bisa menjemput kita tanpa ada supirnya, berjalan sendiri, mengantarkan kita dari rumah sampai tujuan kita. Lalu setelah mengantarkan kita, mobilnya itu akan parkir sendiri. Tapi kalau di Indonesia belum ada, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan semi autonomous. Jadi semi autonomous itu gabungan antara fitur Distronic dan Lane Keeping Assist. Distronic itu adalah cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil kita dengan mobil di depannya. Kalau Lane Keeping Assist, nah fitur itu akan membuat mobil kita tetap di lajur yang sudah kita pilih. Jadi tidak keluar dari lajurnya. Contoh seperti kita ngantuk atau tiba-tiba kebanting setirnya. Nah itu setirnya langsung getar dan membalikan mobilnya ke lajurnya. Lalu lampunya ini sudah ciri khasnya S-Class ya. Nah ini lampunya ini bukan sekedar lampu LED biasa. Lampunya ini dilengkapi dengan fitur multi beam LED headlamps yang di dalamnya terdapat 84 buah LED chips. Lalu lampunya dilengkapi dengan fitur Adaptive High Beam Assist Adaptive High Beam Assist Plus. Nah jadi fitur itu akan memilih LED chips mana yang akan menyala dan tidak menyala supaya tidak menyilaukan pengendara lain. Lalu juga lampunya dilengkapi dengan Traffic Sign Recognition. Jadi fitur itu akan sedikit meredupkan lampunya jika membaca rambu-rambu lalu lintas. Jadi pengendara juga lebih gampang untuk membaca rambu-rambu lalu lintasnya. Lalu juga ada Adverse Weather Light. Jadi lampunya itu akan sedikit diredupkan supaya tidak memberi efek pantulan cahaya di kondisi jalanan yang basah. Lalu juga ada Band Light yang lampunya itu akan mengikuti gerakan arah setir. Nah yang menarik lagi adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan rain sensor. Sama juga dilengkapi dengan teknologi Magic Vision Control. Jadi di wipernya ini ada lubang-lubang kecil yang akan mengeluarkan air pada saat wipernya ini menyapu kacanya. Dan itu satu kali menyapu kaca itu kaca bisa langsung bersih karena air yang keluar dari lubang ini itu airnya sudah dihangatkan. Luar biasa banget ya. Nah sekarang coba kita lihat ke bagian sampingnya. Ini kita lihat panjang banget mobilnya. 5,4 meter, panjang banget. Apalagi Maybach 62 yang aku sebutin, 6,2 meter. Dan ini bentuknya ini elegan banget, ditambah sama velg yang bentuknya juga keren. Ini velgnya 20 inci dengan profil ban 245 40R 20, dan ini warna silvernya ini keren banget menurutku. Lalu juga mobil ini dilengkapi dengan hands free access ya. Jadi kalau mau membuka mobilnya cukup kita masukkan tangan kita. Menguncinya, ini mengunci juga disambut dengan suara klaksonnya Maybach. Jadi kalau kita kunci, ada suara klaksonnya. Nah ini kita lihat kaca depan dan belakang ini beda ya. Ini kaca yang depan lebih terang dan ini kaca yang belakang lebih gelap. Ini bukan karena kaca filmnya. Ini karena ada tirai di bagian dalamnya. Jadi kalau di Mercedes-Benz yang lain itu kalau tombol unlock kita tekan agak lama, semua jendela termasuk sunroof akan terbuka. Tapi kalau di Maybach ini berbeda. Kalau tombol unlock kita tekan agak lama, maka tirai bagian belakang itu akan terbuka. Mungkin tidak kelihatan karena kacanya gelap. Nah kalau kita kunci,
Ini tiranya juga akan naik sendiri. Jadi bisa memberi pemiliknya itu lebih privasi. Lalu seperti tadi aku bilang nih, logo khasnya Maybach double M. Ini keren banget, list chrome-nya ini juga elegan banget. Luar biasa banget Maybach ini. Lalu juga ditambah lagi yang seperti tadi aku bilang di awal, mobil ini dilengkapi dengan Magic Body Control. Jadi kamera di depan ini akan memantau kondisi permukaan jalan di depan. Kalau ada permukaan jalanan yang tidak rata, maka suspensinya akan mengatur sendiri supaya mobilnya tetap level. Jadi hanya bannya aja yang gerak. Itu video klipnya tadi sudah aku kasih di awal ya. Lalu juga bannya dilengkapi dengan tire pressure monitoring. Yang sudah pasti lagi ini mobil soalnya harganya 7M ke atas. Pintunya itu sudah vakum sama juga ada blind spot assist. Luar biasa banget ini mobil. Nah, walaupun ini adalah sebuah luxury, ini bukan hanya sekedar luxury ya, ini super luxury car. Pasti tetap dibekali dengan mesin yang bertenaga. Sekarang kita lihat mesinnya. Kita buka dulu kap mesinnya. Wow, berat banget kap mesinnya. Oke. Nah, sebelum aku membahas mesinnya, aku mereview Mercedes Maybach S560 ini di showroom Mercedes-Benz milik promotor di kawasan BSD. Kita simak dulu tentang promotor ini. Promotor atau PT Panjirama Otomotif awalnya didirikan pada tahun 1997 di kawasan Simpruk, Jakarta sebagai dealer resmi Mercedes-Benz. Pada tahun 2017, promotor ini didirikan di kawasan BSD. 1 tahun kemudian, di tahun 2018, promotor juga didirikan di kawasan Gandaria. Pelayanan yang profesional dan terpercaya dari promotor ini sangat luar biasa dan sangat lengkap, sehingga tidak mengherankan jika promotor telah meraih sejumlah penghargaan seperti Best Performance in Customer Service, Best Performance in Sales, Best Performance in After Sale, bahkan di tahun 2018 lalu meraih penghargaan sebagai The Best Performance in Service Excellence di kawasan Asia Tenggara. Luar biasa. Semua yang kita butuhkan berkaitan dengan Mercedes-Benz akan terpenuhi di promotor ini. Dari mobil baru, spare part, aksesoris, lalu juga penawaran finansial yang menarik, hingga pelayanan purna jual yang memuaskan karena ditangani oleh spesialis Mercedes-Benz yang handal. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung koleksi Mercedes-Benz yang ditawarkan oleh promotor ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom Mercedes-Benz milik promotor yang lokasinya di kawasan BSD Boulevard Utara. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita bahas mesinnya. Nah, mesinnya ini 3.982 cc atau 4.000 cc V8 sehingga menghasilkan tenaga 469 HP dan torsinya 700 Nm. Nah, tenaga dan torsinya itu disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 9G Tronic Automatic Transmission. Nah, yang sedikit aku kagumi itu adalah ini mobil beratnya 2 ton lebih. Nah, untuk akselerasinya 0 sampai 100 km per jam, mobil ini hanya membutuhkan waktu 4,9 detik. Luar biasa banget dan top speednya itu 250 km per jam. Nah, seperti tadi aku bilang di awal nih mobil kan 8 silinder ya, V8. Nah, mobil ini dilengkapi dengan teknologi cylinder shut-off system. Jadi pada saat kita mau berakselerasi kencang itu semua mesin V8 atau 8 silinder bekerja dengan maksimal. Nah, kalau mobil ini pengen berjalan santai, itu silindernya bekerja hanya 4 silinder. Jadi bisa membuat mobilnya itu lebih irit. Luar biasa banget teknologinya Mercedes-Benz ini. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, ini kita lihat bagian belakangnya ini. Kalau menurutku ya, ini bagian belakangnya kurang lebih sama seperti di S-Class S450. Dari lampunya sama, bentuknya juga sama kecuali ini ada tambahan emblem Maybach dan S560. Dan ini lampunya sudah dilengkapi dengan adaptive brake lights.
Jadi kalau mobil ini melakukan emergency braking, maka lampu remnya itu akan berkedip-kedip memberitahu pengendara di belakang bahwa mobil ini sedang melakukan emergency braking. Lalu juga ada sensor parkir sama juga ada kamera. Nah kita langsung aja lihat bagasinya, sama juga ada 2 buah lubang ini untuk knalpotnya. Kita buka bagasi dan bagasinya ini besar banget menurutku. Ditambah sama kompartemen lagi di bawah yang juga besar banget. Ini juga ada lampu LED di kanan sama di kiri. Luar biasa banget, nutupnya juga cepet banget lagi. Wow, wah, ini mewah banget. Aduh, ini mewah banget. Betul-betul serasa seperti di kabin first class, cuman ini ada di darat. Ini nyaman banget dan ini dalamnya itu semuanya serba soft touch kecuali yang tengah ini. Ini luar biasa, kursinya juga nyaman banget. Sebetulnya masih ada aksesoris lagi seperti bantal tuh. Masih ada aksesoris lagi, tapi ini nyaman banget. Lalu juga ditambah lagi sama tirai yang bisa menambah privasi. Nah kalau bos-bos itu biasanya itu duduknya itu ada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Lalu juga ditambah lagi kursinya dari reclinernya. Ini nyaman banget, ini ditumpuk lagi sama bantal. Wah ini luar biasa banget. Dan ini tinggiku 170 cm. Ini betul-betul lega banget, ini headroomnya masih banyak sisanya. Dan apalagi kakinya juga banyak banget. Lalu kalau kita lihat di tengah sini, ini soft touch nih. Gabungan desain kulitnya itu aku suka banget. Ini udah menjadi ciri khasnya Maybach. Ini kalau kita buka, ini ada colokan-colokan, ada untuk USB sama ada colokan 5 volt sama ada colokan HDMI. Ini kalau kita buka, ini ada meja. Dan meja berfungsi karena yang duduk sini tuh pasti bos-bos, jadi bisa bekerja meletakkan laptop di sini. Ini luar biasa banget. Kalau aku sih biasanya buat tempat makanan di sini. Ini luar biasa banget. Lalu juga ada wireless charging ya. Di depan ada, di belakang juga ada. Sama di sini juga ada kompartemen dan juga ada tempat untuk masukin CD. Dan AC-nya juga sudah digital. Dan ini desain wooden panelnya itu keren banget menurutku. Ini kalau kita buka ada 2 cup holder yang kecil sama yang besar. Dan ini juga bisa untuk mendinginkan dan memanaskan minuman kita. Sama juga ada kompartemen. Cuma kalau kita buka lagi di sini ini ada pemantik. Luar biasa banget. Dan ini wah luar biasa banget, ini ambient lightingnya. Ini aja masih mobilnya masih diam, ini sudah nyaman banget. Apalagi kalau di bawah jalan sudah luar biasa banget. Ambient lightnya ini kalau malam, sampai di belakang kursi sini aja juga ada ambient light. Lalu juga ada rear entertainment system di kanan sama di kiri. Ini juga ada kaca di sini, ini kaca juga lumayan besar, ada lampunya. Ini sampai speakernya saja nih ada ambient lightnya. Lalu ini juga untuk pemanas dan pendingin kursi, memory seat. Ini untuk ngatur kursinya, ini sudah paling mundur nih, masih bisa ditegakin lagi. Lalu juga kursi bisa kita maju mundurin. Kita mau duduknya tegak atau mau duduknya selonjor. Luar biasa banget. Ini betul-betul serasa seperti di kabin first class. Ini atas juga ada untuk lampu di sini ya. Ini luar biasa banget. Ambient light ini betul-betul ambient lightnya itu kalau pada malam hari ini warna biru, warna favoritku warna biru. Karena kalau malam hari itu kelihatan lebih indah aja. Luar biasa banget ini Mercedes-Benz Maybach.
mobil luar biasa banget. Ini betul-betul mobil yang kelasnya tinggi banget. Ini kalau dilihat interiornya itu, desainnya itu sudah luar biasa banget. Ini semua serba soft touch. Lalu juga yang diapresiasi lagi adalah jahitannya ini detail banget, sampai di kursi juga ada, di bagian belakang juga ada. Dan itu bedanya Maybach itu adalah dari desain kulitnya ini. Desain kulitnya ini mewah banget. Lalu juga kursinya. Ini kursinya nyaman banget, diatur lagi secara elektrik, ditambah dengan 3 buah memory seat. Dan ini bisa kita atur secara elektrik, maju mundur, sampai headrestnya juga bisa kita atur secara elektrik. Nah, kalau bos-bos yang punya mobil ini tuh biasa duduk di belakang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya kursi bagian depan kiri ini mau dimajuin, ini kita bisa mengatur dari tempat driver. Jadi ini di sini ada tombol L dengan gambar kursi, ini kita tekan, kita bisa mengatur kursi penumpang sebelah kiri dengan sangat simple. Luar biasa banget. Lalu juga kita lihat speakernya ini juga dilengkapi dengan ambient light di sampingnya. Lalu juga ambient lightnya ini ada di mana-mana. Ambient lightnya ini di belakang layar nih ada, di bawahnya ada, di pintu ada, di speaker ada, di bawah tempat gas dan rem ada, di cup holder juga ada. Luar biasa banget. Jadi ada di mana-mana, bahkan di dalam tempat cup holder sini juga ada. Luar biasa banget. Lalu jamnya juga, jamnya analog. Lalu kita bahas head unitnya lengkap ya. Ini kalau kita ke vehicle, kita bisa mengatur mode berkendaranya, ada eco, ada comfort, dan ada sport. Lalu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan semi autonomous. Jadi ini mobil dilengkapi dengan adaptive cruise control, steering assist, dan lane keeping assist. Lalu juga ada untuk speed limiter dan cruise control biasa. Lalu AC juga sudah dual zone yang pastinya. Lalu ini kalau kita buka di tengah sini, ini ada dua buah cup holder, tapi cup holdernya tidak seperti yang di belakang. Kalau yang di belakang itu kita bisa mendinginkan dan memanaskan minuman kita, tapi kalau di depan hanya cup holder biasa. Lalu nih ada kompartemen juga di sini, sama juga ada wireless charging di sini. Lalu ada 2 colokan USB, karena ini mobil sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, tapi belum wireless, kita harus pakai kabel. Dan ini kompartemennya kita bisa buka dari sebelah driver, bisa kita buka juga dari sini. Lalu di sini juga ada kompartemen lagi, dan ini besar banget. Oh ya, sebelum lupa juga, mobil ini dilengkapi dengan air balance. Jadi kalau kita membeli Maybach ini, kita dikasih pilihan untuk minyak wanginya di mobil ini. Ada macam-macam ya. Ini nanti minyak wanginya botolnya kita letakkan di sini. Itu nanti aromanya itu keluarnya itu lewat AC. Luar biasa banget ya. Ini atas juga ada speakernya sampai di atas ini. Ini juga untuk spionnya ini frameless. Ini untuk menyalakan lampu bagian belakang sama depan. Mendeskripsikan mobil ini tuh agak susah karena ini mobil luar biasa mewahnya. Lalu instrumennya ini kalau dilihat-lihat kurang lebih sama seperti yang lainnya ya. Tapi mengaturnya sudah menggunakan button di sini. Ini kita bisa mengatur style dari head unit dan dari instrumennya, ada progresif, ada klasik, dan ada sport. Tapi menurutku yang paling elegan itu adalah yang klasik, tapi kalau kita mencari yang sporty ya kita pakainya yang progresif. Lalu kita lihat di sebelah kanan ini ada untuk menutup dan menaikkan tirai belakang. Lalu ada untuk steering assist dan juga ada untuk lane keeping assist. Di bawahnya ada untuk lampu, ada untuk start stop engine, sama juga ada untuk parking brake. Jadi parking brake semua diletakkan di sini, transmisi di sini. Jadi tengahnya itu full untuk controller ke head unit dan lain-lainnya. Nah, ini kita lihat ke pintu. Ini ada speaker Burmester di sini. Ada lagi di pintu, di atas ada lagi. Banyak banget speakernya. Ini ada untuk door lock, dan ini wooden panelnya itu betul-betul nyambung. Jadi kelihatan seperti nyambung. Itu kalau kita lihat dari pintu itu nyambung sampai pintu sebelahnya lagi. Walaupun ini kelihatan seperti kepisah ya ini, karena ini pintu. Jadi seperti kepisah, tapi kalau ditutup pintu itu seperti nyambung dari ujung ke ujung. Mobil luar biasa banget.
Di bawahnya, di bawah itu untuk membuka bagasi. Lalu juga ada lagi sun visor, dan sun visor juga soft touch, ini dilengkapi dengan kaca sama juga ada lampu, dan juga dilengkapi dengan sunroof depan sendiri belakang sendiri. Luar biasa banget mobil. Lalu setirnya juga nyaman. Setirnya ini dilapisi sama Nappa leather. Lalu juga bisa diatur secara elektrik, dan enaknya itu untuk ngatur secara elektriknya itu tersedia tuas di sini. Bukan yang di bawah kita harus meraba-raba lagi, tapi sudah ada di sini. Jadi enak untuk mengaturnya. Dan di sini juga ada tulisan Maybach-nya. Aku tuh suka banget sama kombinasinya ya. Ini warna putih sama wooden panel yang coklat, ini betul-betul kelihatan elegan dalamnya itu. Luar biasa banget ini mobil. Oke, setelah aku menjelaskan semua fiturnya, kemewahan dan kecanggihan mobilnya, sekarang harganya. Maybach S560 ini harganya itu 7 miliar ke atas, atau lebih tepatnya lagi ini ada di bawah sini. Memang luar biasa banget ini mobil. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.